Halo, selamat malam para businesspreneurs. Apa kabarnya nih? Semoga teman-teman itu tetap sehat, semangat, karena malam ini teman-teman jumpa dengan saya, Ibu Ati dari bisnis.id yang nanti dalam 1 jam ke depan bersama dengan panel expert kami, Pak Baskoro Hadi, yang juga adalah founder dari bisnis.id, kita akan membahas berbagai hal seputar bisnis. Nah, jadi bagi teman-teman ya, saya lihat ini ada ya teman-teman yang memang rajin ya belajar setiap Senin malam bersama kami di sini di bisnis.id. Halo, saya ngeliat tadi ada Sabrina ya malam. Saya mulai hafal nih teman-teman. Ya, siapa lagi nih? Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung malam ini ya dengan kami di bisnis.id, maka kami bisnis.id adalah sebuah platform ya pembelajaran online yang membantu ya para pebisnis UMKM untuk dapat ya membangun bisnis yang kita namakan sustainable ya, yang bertahan dan tentunya profitable ya dan menguntungkan. Nah, jadi teman-teman, di antara teman-teman sini siapa yang sudah mendownload aplikasi pembelajaran online bisnis.id? Ya, bisa dikasih jempol. Maaf agak delay suaranya. Delay ya? Halo, bagaimana sekarang? Teman-teman, saya senang kalau teman-teman itu memberi feedback ke saya, ya, sehingga saya bisa memperbaiki ini. Selamat malam teman-teman BKM, geprek kente. Ya, jadi saya tadi sudah mulai membahas bagi teman-teman yang baru, ya, bergabung dengan kami malam ini, maka kami di bisnis.id, ya, sebuah platform pembelajaran online tentang bagaimana membangun bisnis yang sustainable dan profitable. Masih delay ya? Oke. Kalau masih delay, oke. Saya di posisi baru nih. Tidak seperti di biasanya. Gimana malam ini? Suara saya sudah jelas sekarang? Bahas malam apa ini? Wah, ada antusias ya malam ini. Ya, malam ini teman-teman ya Pak Baskoro itu sudah memilih satu topik ya yang cukup menurut saya provokatif, yang intinya adalah ya coba saya bacakan ya, kelola supply saat krisis sebelum kritis. Nah, coba ini kayak ada ininya ya, pantunnya ya. Bagaimana kelola bisnis, kelola supply saat krisis sebelum kritis. Nah, ini adalah topik yang menarik ya, karena oke, jelas tapi masih delay. Oke, geprek. Oke, sebelum kita ini, saya coba sesuatu ya teman-teman. Mungkin karena ada kipas. Thank you. Geprek. Oke. Oke. Bagaimana sekarang? Oke, suara saya? Ada yang bisa kasih feedback? Oke. Geprek kemte. Jelas tapi delay. Sekarang gimana? Oke, kalau teman-teman rasanya ada koneksi yang terputus-putus, tolong ya di kolom komentar ingatkan saya sehingga saya bisa memperbaiki posisinya. Nah, teman-teman, tadi ada topik pembuka, karena ada yang sudah bertanya, apa topik pembuka malam ini, Bu? Ya, suatu topik yang menurut Pak Baskoro Hadi ada sesuatu hal yang teman-teman harus pikirkan. Ya, bagaimana mengelola supply di masa
krisis ini sebelum menjadi kritis. Oke, masih bisa diikuti ya, gaya. Oke, mudah-mudahan bukan karena internetnya ya. Oke. Jadi teman-teman, itu topik pembukanya. Tapi seperti biasa ya, bagi teman-teman yang sudah sering ikut dan yang baru ya, ikut dengan kami bergabung, ini adalah acara rutin kami yang kami adakan di bisnis.id agar teman-teman punya tempat ya untuk mengobrol tentang hal-hal seputar bisnis, di mana kami menghadirkan para panel expert kami sehingga teman-teman nanti bisa bertanya apa saja seputar bisnisnya ya. Jadi mudah-mudahan ini akan menyemangati teman-teman untuk terus ya mengembangkan bisnisnya. Nah, karena sudah waktunya sudah jam 7.45 ya, kita akan nanti sampai jam 8.45. Bagi teman-teman yang sudah punya pertanyaan, tidak harus ya tentang topik yang kita angkat, tentang apa saja, itu sudah bisa mulai diketik di kotak pertanyaan atau di kolom komentar yang mana saja. Silahkan ya. Oke, saya ingin lihat apakah Pak Baskoro sudah hadir sehingga kita bisa invite Pak Baskoro. Oke, ini kita masih menunggu Pak Baskoro. Coba, nih teman-teman, apa kira-kira minggu ini isu yang menurut teman-teman ya yang berdampak terhadap bisnis Anda yang menarik untuk kita bahas? Oke, Pak Baskoro. Sambil saya terkoneksi nanti. Nah, teman-teman juga jangan lupa ya, kita setiap Sabtu itu ada bisnis forum dengan panel expert dan topik-topik yang juga tak kalah menariknya. Dan di hari Rabu itu akan ada Budi Isman. Jadi ikuti terus ya akun Instagramnya bisnis.id untuk update tentang program-program kita yang gratis. Halo Pak Bas. Pak Bas, saya tadi sudah terinvite. Coba ada yang bisa mulai ketik? Apa yang sekarang ini adalah trending topik seputar bisnis yang diangkat minggu ini? Oke. Pak Baskoro, you are already invited. Oke. Sambil ini kadang-kadang harus diulang. Yes. Oke, saya coba ulang lagi. Ayo teman-teman, apa yang menarik? Sekarang PPKM itu sudah ada kelonggaran. Ya, sudah mulai ada usaha yang diperbolehkan untuk buka, walaupun mall juga sudah. Oke, Bu. Oke, Pak Baskoro, saya invite ya. Oke, saya invite. Mudah-mudahan sekarang bisa connect. Enggak, oke. Kadang-kadang Pak Baskoro, oke sudah di-invite, tapi ini, oke. Sambil menunggu ya Pak Baskoro, teman-teman, oke, teman-teman ya, siapa yang minggu ini melihat ada kenaikan di omset atau revenue bisnisnya? Siapa? Ada yang di masa PPKM ini tetap bisa mendapatkan revenue yang positif? Ada nggak? Wah, pada nggak mau ngaku ya. Oke, Pak Baskoro, saya sudah statusnya invited di sini. Oke. Saya invite ya, saya klik invite nih Pak Baskoro. Siapa? Oh, nggak ada yang mau ngaku kalau Oke, finally. Halo Pak Bas. Assalamualaikum. Halo, halo, Bu Ati. Halo, iya. Sambil menunggu Pak Bas, saya nanya ke teman-teman. Yang dalam minggu Ya, ini yang melihat ada peningkatan di revenue-nya siapa aja setelah PPKM itu agak dilonggarkan.
Tadi Sabrina nih ngomong, apa nih Sabrina? Usahanya alhamdulillah masih stabil. Oh, alhamdulillah. Ya. Nah, karena saya udah Hmm. sampaikan ke teman-teman, Pak Bas itu sudah apanya akan melemparkan satu topik yang cukup provokatif. Karena Hmm. apa? Karena pertanyaannya adalah bagaimana Anda mengelola supply di masa krisis ini biar nggak kritis. Maksudnya apa lagi ya? Krisis dan kritis. Nah, jadi teman-teman juga yang sudah tahu pertanyaan apa saja seputar bisnis Anda itu nanti akan diusahakan juga untuk dibahas oleh Pak Baskoro Hadi. Ya, jadi Pak Bas, saya Ya, persilakan ini topiknya apa sih Pak? oke. Ya, terima kasih Bu Ati. Selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ah, semoga semua pada masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Yes, jadi Ya, apa namanya topik pembukanya adalah bagaimana kita mengelola supply dalam masa krisis sebelum kritis gitu kan. Nah ini ya berhubungan dengan live IG saya juga semalam. Jadi kalau kita belajar dari pandemi periode satu dan juga PPKM ya, jadi kita bisa sebut itu pandemi seri kedua. Eh, Sebenarnya satu hal yang benar-benar menjadi faktor faktor yang mempengaruhi bisnis itu salah satunya adalah keterbatasan supply kan, ya keterbatasan supply. Dan keterbatasan supply itu ada dua. Yang pertama adalah memang produknya itu sendiri tidak ada, ya. Ini produk keterbatasan supply, maksud saya pasokan untuk bahan baku dari perusahaan teman-teman ya atau bisnis teman-teman. Jadi keterbatasan supply itu bisa satu diakibatkan oleh produknya sendiri tidak ada atau bahan baku itu tidak ada atau terpengaruhi oleh pergerakan daripada supply itu sendiri. Jadi produknya ada tapi pergerakannya terbatasi sehingga ujung-ujungnya keterbatasan pasokan bahan baku. Nah, jadi di situ adalah kejadian yang utamanya sering terjadi di saat pandemi pertama dan sampai dengan pandemi kedua. Nah, dari estimasi para pengamat bisnis, ini ke depannya pun akan masih berlangsung. Jadi supply vulnerability apa? Vulnerable itu apa ya? Eh, rentan. Rentan, kerentanan pasokan atau kerentanan supply daripada bahan baku itu masih akan terus berlangsung ke depannya. Kenapa ini menjadi sangat penting? Karena dengan keterbatasan pasokan itu mengakibatkan inflasi. Ya, kita ketahui inflasi itu adalah eh, tingkat kenaikan harga yang diukur dalam waktu tertentu, bisa per bulan, bisa per tahun. Jadi kalau ada keterbatasan supply lebih rendah daripada permintaan, seperti di teori ekonomi, harga akan meningkat. Nah, sebenarnya inflasi itu normal-normal saja. Ya. Inflasi dikala pertumbuhan ekonomi terjadi itu normal-normal saja. Jadi dimanapun ya pertumbuhan ekonomi selalu diikuti oleh inflasi. Dan itu sekali lagi normal-normal saja. Yang tidak normal adalah kenaikan harga yang mencuat dengan cepat, berfluktuasi harga dengan cepat, itu yang tidak normal dan tidak berpengaruh baik terhadap bisnis dan juga ekonomi secara keseluruhan. Ya, jadi makanya dikala inflasi itu terjadi, itu akan mengakibatkan buying power dari konsumen menurun.
ya, real purchasing power atau kemampuan daya beli secara real akan menurun. Repotnya kan di situ ya. Sehingga kalau kita hanya membebankan biaya yang lebih tinggi ke harga konsumen lebih tinggi, itu akan berakibat negatif. Dalam artian, dikala harga pada naik, di saat krisis kemampuan menurun, berarti konsumen terbebani dua kali. Oke? Terbebani dua kalinya karena purchasing power-nya juga sudah turun, walaupun dengan harga sama, pembelian akan berkurang. Ini sudah purchasing power-nya menurun, harganya naik pula. Jadi istilahnya ketiban dua kali gitu ya. Nah, kalau itu yang terjadi, berarti inflasi itu juga mengakibatkan competitiveness daripada bisnis kita masing-masing menjadi menurun. Ya, dikala pemain-pemain lain bisa mempertahankan harga, kita tidak bisa mempertahankan harga, berarti harga kita meningkat, competitiveness atau daya saing daripada penawaran bisnis kita juga tentunya akan menurun. Ya. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa faktor keterbatasan supply itu akan terjadi, kerentanan supply tetap akan terus terjadi, berarti kita harus mengantisipasi, harus mengelola akibat daripada keterbatasan supply itu. Karena impact-nya inflasi, lanjutannya penurunan permintaan dari konsumen. Oke? Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau kita sudah tahu seperti itu, kita sudah belajar dalam dua ujian terakhir, yaitu pandemi pertama dan PPKM, ke depannya apa yang harus kita lakukan terhadap supply kita di saat kritis, ya, krisis ya, sebelum kitanya menjadi kritis, gitu kan? Nah, dan itu kemarin saya juga sempat share bahwa ada dua contoh yang dilakukan sewaktu saya di Fonterra, jadi tim supply chain-nya itu dengan sigap menangani supply itu dengan melakukan kontrak jangka panjang. Ya, waktu di Fonterra produk utamanya atau bahan baku utamanya adalah susu, sehingga security supply daripada susu itu diamankan. Diamankan supaya secara volume atau quantity bisa terselamatkan, dan yang terpenting harganya juga terproteksi dengan harga normal. Nah, itu dilakukan dengan kontrak yang jangka panjang yang memerlukan planning kita yang jauh lebih akurat ya. Planning kita terhadap kebutuhan permintaan dan tentunya kebutuhan manufacturing dan akhirnya kebutuhan bahan baku. Yaitu contoh pertama yang bisa dilakukan oleh teman-teman melakukan planning yang lebih akurat. Oke? Terus saya juga kasih contoh kedua yang dilakukan oleh Toyota kemarin tuh buat. Toyota itu dikala ada keterbatasan pasokan microchips ya, itu Toyota berhasil melakukan security dari supply chipsnya itu dengan pertama mencari suppliernya supplier. Jadi tidak hanya supplier langsung ya, tapi suppliernya supplier itu sampai dia melakukan langkah yang sedetail itu. Ya, jadi dia berpendapat bahwa di saat krisis suppliernya juga kritis, akhirnya dia mengusahakan diri untuk mendekati suppliernya supplier sekaligus. Itu yang pertama, langkah yang membedakan kenapa Toyota bisa paling kecil terdampak terhadap produksinya dibanding dengan perusahaan otomotif lainnya. Ya, jadi dia bisa mengamankan pasoknya itu dengan langkah pertama mencari supplier-supplier, terus yang kedua meminta supplier itu untuk menstok barangnya 6 bulan. Nah, pertanyaannya kan Bu, kalau kita bilang, oh gampang aja beli numpuk barang, bahan baku di gudang kita. Secara finansial itu bukan
cara yang smart ya. Karena duit kita akan tertanam di situ, pergerakan uang kita atau cash flow kita akan tertahan di situ. Tapi apa yang dilakukan oleh Betul. Toyota adalah terhadap pemasok-pemasoknya itu mereka minta suppliernya yang nyetok 6 bulan, tapi tetap barangnya itu masih milik suppliernya, belum dibeli oleh Toyota. Jadi istilahnya ya lo semua pada stok, nanti saya beli, saya udah punya kontrak, tapi nanti dikirimnya ya sesuai dengan kebutuhan produksi bulan per bulan, ya. Oke. Nah, Ya, ya. itu menjadi hal yang diimitasi atau yang dicontoh oleh apa namanya pemain-pemain otomotif lainnya karena mereka penasaran kok kita semua suffer merana karena pasokan terbatas oleh chips itu, tapi kok Toyota enggak? Ternyata Toyota melakukan hal yang gitu. Jadi intinya adalah ini adalah contoh-contoh di mana kita harus mengelola pasokan itu dengan baik karena itu adalah modal kita khususnya untuk bahan-bahan baku yang utama ya kayak contohnya tadi Anlin itu bahan bakunya susu, terus mobil itu bahan bakunya microchips yang untuk ngatur apa namanya komputerisasi daripada onboardnya mobil itu dan seterusnya itu harus dikelola dengan sangat baik ya kalau enggak resikonya ya seperti yang terjadi di dunia otomotif nggak ada chips mobilnya nggak bisa diproduksi akhirnya kalau nggak memproduksi harus menghentikan produksinya dikala menghentikan produksinya labornya atau tenaga kerjanya harus dirasionalisasikan gaji tetap dibayar tapi produksi tidak berjalan akhirnya ujung-ujungnya mengurangi tenaga kerja bahkan sampai memutuskan hubungan kerja dengan karyawan-karyawan itu. Nah, itu menjadi sangat kritis. Hanya gara-gara tanda kutip pasokannya itu tidak Diamankan gitu ya. Ini koneksinya Pak Bas mungkin seperti ini. Oke, agak kepada para apa namanya teman-teman di sini supaya memperhatikan pasokan dari bahan baku utamanya. Ya, Pak Bas mungkin koneksinya agak ini gambarnya itu agak rada blur. Yes, Bu Ati. Ya, oke. Iya, Tapi saya kok suaranya frozen. jelas sih. Ya, suara saya, iya, gambar saya memang Suaranya sih berhenti. oke. Iya, tapi suaranya Pak Bas sih masih kedengaran. Saya juga tadi di awal-awal itu ada delay. Teman-teman ngasih feedback itu ada delay. Jadi teman-teman ya, ini biar teman-teman ada yang menganggap gini loh Pak Bas. Sesi Q&A itu adalah untuk teman-teman yang udah punya bisnis, yang udah tahu banyak masalah dan itu. Saya bilang enggak. Kalau Anda mau memulai bisnis pun itu boleh loh ikut live IG-nya kita kan gitu ya. Saya Yes. sendiri itu ya teman-teman, ini adalah istilahnya layman ya, orang yang payah gitu loh. Lagi mau belajar bisnis juga gitu ya dengan teman-teman. Jadi nggak ada pertanyaan yang kita anggap pertanyaan yang menggelikan ya atau enggak ini. Jadi teman-teman silakan bertanya apa aja ya tentang bisnis Anda. Nah, Pak Bas, ini boleh nggak saya mencoba ini membaca satu pertanyaan jika Pak Bas tadi sebelum koneksinya terputus itu sudah tidak ada yang mau dibahas? Ya, jadi itu ini Bu Ati. Jadi intinya sebenarnya dari topik itu tujuannya supaya teman-teman menyadari bahwa paling tidak isu mengenai apa namanya pengamanan stok atau pengamanan bahan baku utama itu menjadi sangat penting. Nah, itu menjadi one of the killer lah istilahnya daripada bisnis berkelanjutan hanya gara-gara tanda kutip pasokan yang
terbatas. Nah, jadi kalau itu sudah disadari, pembelajaran itu sudah menjadi satu masukan yang berharga buat kita, betapa pentingnya kita harus merencanakan pengamanan supply itu ke depannya. Jadi dikala ketidakpastian atau kerentanan supply itu masih akan terjadi, paling tidak kita akan sudah bisa merencanakan dengan baik. Ya, contoh yang utama tadi adalah mengamankan melalui kontrak, mengamankan supplier itu sendiri, dan seterusnya. Oke, jadi teman-teman itu adalah lemparan dari Pak Bas ya kepada teman-teman. Ini sudah mulai ada yang bertanya nih Pak, udah ada 3 nih pertanyaan. Kita bisa mulai ini lihat pertanyaannya ya. Oke, ini dari Sabrina Ayam Goreng Almunda. Membeli bahan baku secara cash kepada supplier, kita juga jadi diprioritaskan ya Pak ya, kalau kita itu cash. Tapi itu kalau kita beli cash dan itu supply-nya masih di stok, tadi kan Pak Bas bilang, nanti itu akan memberatkan juga untuk di biaya operasional. Ya, nah itu kepiawaian kita dalam bernegosiasi dengan pihak ketiga atau supplier itu yang harus kita lakukan. Dalam artian yang dicontohkan oleh Toyota adalah Toyota bisa meyakinkan bahwa ujung-ujungnya mereka adalah pembeli utama dari pemasok-pemasok tersebut. Jadi kan situasi ini bukan hanya berdampak pada Toyotanya, tapi juga berdampak pada pemasok-pemasok ke bisnis Toyota juga. Oleh karenanya dengan bernegosiasi bahwa ya kita harus sama-sama istilahnya berbagi resiko dan berbagi cost istilahnya. Ya, saya akan terus berusaha untuk menjual barang saya, tapi saya juga akan minta teman-teman supplier ini untuk membantu dengan cara melakukan stock up yang tidak hanya sebulan tapi 6 bulan. Ya, resikonya buat suppliernya itu adalah barang itu sebagai stok masih barangnya supplier, bukan barangnya si Toyotanya. Itulah yang mengakibatkan pengelolaan cash flow-nya tidak terdampak sekali. Karena kalau kitanya atau Toyotanya yang memasok itu 6 bulan, berarti kan ada cost of money. Ya, barang itu tidak bergerak. Kebutuhan cuma sebulan, tapi dia stoknya 6 bulan. Nah, itu bisa aja seperti itu dengan cara tetap produk itu masih milik si pemasoknya, sehingga tidak mempengaruhi cash flow-nya. Moga-moga itu menjawab. Iya, kalau saya nggak salah ingat dengar-dengar dari Pak Bas, Pak Adrian, dan Pak Budi, itu adalah gimana caranya agar kita tidak mengeluarkan cash dulu, kan gitu ya Pak ya. Tapi biar suppliernya itu ya yang membayar itu produksinya kita, setelah laku baru kita bayar suppliernya, kan gitu ya Pak ya. Itu istilahnya yang modalin kita adalah supplier kita, Bu. Iya, jadi Mbak Sabrina, itu tolong dipikirkan tadi masukan dari Pak Bas. Sebaiknya sih jangan sampai mengganggu itu cash flow ya. Oke, ini kemudian dari akun Loka Leathercraft nih Pak Bas. Ketika mencari supplier lain tentu harus membina kerjasama lagi layaknya supplier sebelumnya. Ditambah lagi kita meminta spek khusus supplier baru kasih harga lebih tinggi dari supplier lama. Jadi pertanyaannya ini Loka Leathercraft adalah mungkin nggak gampang kali ya mencari beberapa supplier karena akan ada cost-nya juga, dan pengalamannya beliau ini adalah biasanya dapat harga lebih tinggi daripada supplier yang biasa yang kita gunakan. Itu gimana pendapat Pak Bas? Ya, jadi kita harus punya yang namanya policy atau kebijakan internal, dimana kalau kita menunjuk satu
eh, supplier itu harus diubah dengan paling tidak dua atau tiga supplier. Karena itu salah satu langkah pengamanan pasokan. Ya, jadi kalau di corporation itu selalu ada yang namanya procurement prosesnya atau proses pengadaan itu mengharuskan bahwa pemasoknya itu yang pitching atau yang menawarkan itu paling tidak tiga. Masalahnya nanti yang akan dipakai tanda kutip hanya satu, itu lain cerita. Tapi paling tidak minimum ada tiga yang sebagai pembanding. Nah itu nanti istilahnya akan ditender lah, ya ditender sehingga mana yang akan memberikan nilai yang terbaik. Belum tentu yang termurah itu yang terbaik karena kan faktor pemenuhan permintaan daripada kita sebagai prinsipal itu juga harus diperhitungkan ya. Mungkin kuantitasnya bisa cukup tapi telat. Itu juga tidak masuk ya. Mungkin ketepatan waktu ada, kuantitas ada tapi kualitasnya tidak sesuai dengan spek yang kita inginkan, masih nggak tepat juga. Nah, jadi faktor-faktor semua itu menjadi pembanding. Ya, saya dulu pernah tuh kalau waktu di korporasi, kadang-kadang harganya lebih mahal, tapi kriteria yang kita butuhkan semua terpenuhi. Ada yang namanya supplier kan kalau ingin nyoba-nyoba masuk, dia banting harga dulu gitu ya. Tapi ternyata kualitasnya tidak masuk spek. Itu juga nggak bagus gitu ya. Jadi harga menjadi salah satu kriteria, tapi juga bukan berarti penentu kalau seandainya paling murah dialah yang mendapatkan itu ya. Jadi kriteria pengadaan barang atau pengadaan bahan baku harus ada, harus di-set. Ya, jadi prosesnya itu paling tidak lebih dari satu pemasok. Lalu juga biasanya kalau sudah berjalan supaya aman, paling tidak minimum dua atau bahkan kadang-kadang tiga yang akan dipakai. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak Bas. Ini kalau saya nggak salah lihat nih, Pak Bas, ini Pak Adrian Baskoro ini sepertinya ada ngintip-ngintip kan kayaknya. Betul, Halo. saya lihat. Benar ya? Saya nggak lihat soalnya saya frozen nih. Oh iya. Ini Nggak tahu ada kenapa. Mas Adrian Baskoro. Halo. Kalau hadir menyapa ya Mas Adrian, ini salah satu panel expert kita yang memang bidang keahliannya itu adalah road to market, termasuk di dalamnya supply chain ya, manajemennya. Nah, boleh Mas Adrian kalau hadir itu bisa say something di kolom ini biar saya nggak salah lihat ya. Kita senang sekali kalau Mas Adrian itu ada. Oke. Berikutnya nih pertanyaannya. Dari akun Sugeng H. Izin bertanya Pak Bas, jika stok banyak dan tenaga kerja sudah di-off-kan, langkah strategi apa yang harus dilakukan? Maksudnya jadi stok banyak. Apa? Iya, stoknya banyak. Tapi tenaga kerjanya yang sudah di-off-kan, udah di PHK gitu. Nah, apa yang harus dilakukan? Ya, kalau tadi kan kita bicara soal impact dari keterbatasan supply itu akan berpengaruh dengan scheduling daripada produksi. Jadi istilahnya kalau kita mau masak sesuatu kurang garam aja akhirnya tidak bisa masak. Jadi pemasaknya ujung-ujungnya juga harus menunggu sampai barang itu ada ya. Walaupun itu hanya sekedar garam umpama. Nah, kalau seandainya itu terjadi, berarti kan akan mempengaruhi PPIC ya, production planning, dan tentunya inventory control yaitu PPIC. Nah, tapi production planning itu akan sangat berpengaruh. Biasanya kalau seperti itu, paling tidak di saat-saat awal, itu kita tidak melakukan pemutusan kerja seumpamanya, hanya rescheduling.
Jadi yang tadi produksinya 3 shift menjadi hanya 2 shift atau 1 shift atau bahkan 1 shift setiap 2 hari. Nah, itu adalah pengurangan jam produksi ya tanpa kita inginin, tapi kita harus menyesuaikan karena bahan bakunya tidak lengkap. Ya, nah biasanya kalau itu berjalan cukup lama, pilihannya adalah pertama merumahkan karyawannya. Biasanya itu yang sering lumrah terjadi, merumahkan dulu, baru nanti langkah selanjutnya kalau kejadian lebih parah lagi, ya biasanya tidak ada pilihan melakukan apa namanya pemutusan hubungan kerja. Dan itu biasanya yang terjadi. Makanya kita benar-benar kalau melihatnya production planning itu harus berhubungan dengan pengamanan bahan baku itu karena keduanya saling berkaitan. Nah, dikala situasi sudah kembali normal, repotnya kalau kita sudah melakukan PHK kan kita akan susah untuk apa namanya merekrut ulang kembali. Ya, biasanya yang dapat dilakukan adalah merekrut tapi bukan orang yang sama, biasanya orang yang berbeda. Itu pun dari sisi regulasi akan sangat sulit untuk di-justify. Kok kemarin udah di PHK, sekarang mau direkrut lagi ya. Jadi implikasinya akan sangat-sangat besar. Sehingga sebelum melakukan PHK makanya harus hati-hati. Ya, apakah dirumahkan dulu dan seterusnya. Ini hubungannya lebih ke arah HR strateginya lah, HR implication-nya lah. Seperti itu. Ya. Ya, oke, terima kasih Pak Bas. Ini saya scrolling, saya ngelihat ini ada para panel expert kita juga yang lain, Mas Yuzak, itu juga ada hadir menyimak. Kemudian ada Mas Amir ya, Mbak Amel. Jadi senang sekali ya teman-teman yang panel expert bisnis.id bisa bergabung ya, dan juga mungkin bisa memberikan juga menghangatkan obrolan ya Pak Bas, kalau relevan. Yes. Oke. Ini kemudian ada pertanyaan. Ini Mas Henry Setiawan komentar. Instagramnya baru ya Bu? Bukan. Instagram bisnis.id-nya masih yang lama. Wajah yang host live sesi Q&A-nya aja yang baru. Biasanya mungkin Mas Hendra biasa dengan wajahnya Mbak Melisa ya. Ya, jadi Mbak Melisanya lagi cuti, jadi saya menggantikan sementara. Oke. Jadi ini kemudian ada berikutnya dari Adam Mumi. Selamat malam semua, Pak Baskoro izin tanya, lebih baik cash atau invoice biaya mundur atau gantung? Mohon penjelasannya. Ya, apa namanya? Ini kembali mungkin kalau ada Bang Yuza akan dijelaskan itu bagaimana intinya kita mengelola apa namanya cash flow itu kan konsepnya yang selalu juga disampaikan oleh Pak Budi adalah kita bayar sekecil-kecilnya dan selambat-lambatnya ya sehingga uang yang keluar itu jauh lebih lambat daripada uang yang masuk. Jadi kalau uang keluar selambat-lambatnya dan sekecil-kecilnya kan selalu gitu ya kalau kita dengar Pak Budi ya. Tapi kalau giliran kita menarik uang secepat-cepatnya dan sebesar-besarnya, nah, jadi cash flow kita aman. Nah, jadi kalau seandainya itu dihubungkan dengan kerjasama kita atau kontrak kita dengan pemasok, ya kita harus pakai prinsip seperti itu. Ya, kalau kita bisa lebih lama lagi membayarnya, contohnya cycle untuk apa namanya bayar dengan supplier itu 2 bulan, itu sebisa mungkin kita mendapatkan term untuk uang masuk dari customer kita ya, itu mungkin lebih rendah atau lebih cepat, mungkin 1 bulan atau bahkan 2 minggu, sehingga itu tadi cash in cash out-nya lebih banyak cash in ya ketimbang cash out-nya. Oke? Ya, oke, Pak Bas. Ini ada pertanyaan yang tidak terkait dengan topik, ya,
tapi mungkin ini juga akan dapat manfaatnya bagi teman-teman yang lain, itu tentang value creation. Pak Bas, bagaimana memasukkan value ya atau meng-create value dalam sebuah bisnis bakery? Oke, ini pertanyaan satu ini ya Bu ya, satu e-course ditanyakan nih Bu Satu ya. e-course. Betul. Ya, bagaimana? Nah, itu prosesnya tidak pendek gitu ya. Tapi masalah pendek panjang itu relatif. Yang penting adalah kalau kita ingin membangun value itu kita harus melalui beberapa proses. Ya. Dan tapi sebelum memahami proses itu sendiri, Anda harus tahu dulu yang namanya value itu apa kan gitu ya. Kalau value itu kita sudah paham ya, tidak hanya sekedar memberikan penawaran dalam bentuk fitur, tidak hanya benefit, tapi sampai dengan titik motivasi kenapa konsumen itu menggila-gilai produk kita lah, ekstrimnya seperti itu. Nah, kalau kita perlu sampai ke tingkat motivasi yang tertingginya, berarti kan kita juga harus mengenal kategori dulu, memperdalam ya. Lalu apakah kita ada kemungkinan untuk bisa membuat subkategori yang baru atau bahkan kategori yang baru. Nah, kalau itu kita sudah pahami dan kita punya celah di situ, tahu, lalu kita memahami konsumennya, target konsumennya siapa, kita pilih, lalu kita uh, menggunakan positioning terhadap target yang kita sudah pilih tadi setelah dipilah, ya. Nah, kalau kita sudah melakukan hal-hal itu, ini hanya singkatnya aja lah secara garis besarnya. Nanti kita akan bisa lebih mudah dan lebih tepat serta lebih tajam menciptakan satu value yang sangat unik dan relevan. Gitu ya. Nah, itu kira-kira garis besarnya seperti itu. Nah, kalau kita sudah dapat itu, mau itu industri apapun, kategori apapun, subkategori apapun, itu biasanya tingkat kesuksesan untuk mendapatkan value yang tepat terhadap target audiensnya itu jauh lebih mudah. Seperti itu. Ya, maksudnya kalau ingin lebih mendalaminya ya ambillah e-course yang ada di business.id. Ya, kalau ingin nanti ada di workshop offline, insya Allah di September ya. Sebenarnya dari kemarin kita sudah schedulein, tapi karena PPKM berlangsung akhirnya terundur-undur terus untuk yang workshop offline. Tapi itu bisa ada e-course-nya intinya seperti itu ya. Ada pembelajaran. Ya, terima kasih Pak Bas ya. Jadi bagi teman-teman ya yang mau belajar tentang bagaimana membangun atau menciptakan value bagi bisnisnya, itu tadi seperti yang Pak Bas sampaikan, itu sudah ada e-course-nya, maka masuk ke aplikasi business.id dan di sana tersedia. Bagi yang belum mendownload aplikasinya, segera mendownload ya. Oke, jadi Pak Bas, ini belum ada pertanyaan lain, tapi boleh nggak saya yang bertanya? Karena Boleh. kebetulan saya kemarin itu ada reuni dengan teman-teman sekolah lama. Dan ternyata ada beberapa teman itu yang punya bisnis. Dan kemudian saya nanya, loh, gimana kondisi bisnis masa pandemi? Begitulah, karena saya juga ya ingin tahu. Dan kemudian saya cuma melemparkan isu, apa istilahnya isu terbesar yang dihadapi, karena ini kebetulan adalah bisnis fashion, yang dihadapi, yang menurut kamu itu menjadi kendala untuk memelihara bisnisnya. Nah, yang terucap itu adalah kita produk lokal tidak bisa bersaing dengan produk fashion Cina yang ada di toko-toko online. Nah, saya kan ingat nih Pak Bas ngomong tentang kebutuhan. Saya bilang, wah, sandang, pangan, papan yang seperti itu adalah kebutuhan pokok dan itu tidak akan selalu dibutuhkan, tapi masalah prioritasnya dan masalah shifting dari perilaku pembeliannya kan gitu ya Pak Bas? Ya. Yang kemarin dibahas. Nah, jadi saya bilang, jadi bagaimana saya mau pindah aja ke usaha yang lain, padahal brand dia itu sudah dikenal.
gitu Hmm. loh. Jadi saya Ya. bilang sayang sekali. eh, Kenapa yang kamu perhatikan itu adalah masalah price, kan gitu. Ya. Pasti ada sih yang loyal, yang selalu begitu, yang seperti itu, yang tidak harga yang dijadi patokan. Nah, kenapa nggak ditelusuri ya? Kenapa mereka tidak membeli sebanyak yang biasanya, yang seperti itu? Jadi benar nggak itu Pak? Apa yang saya bilang? Jangan buru-buru dulu, karena dia sudah punya brand sebetulnya, tetapi kesulitan mengembangkannya dan merasa bahwa kendalanya itu adalah karena orang cenderung memilih yang murah. Saya bilang, saya sih nggak suka beli fashion Cina. Karena kalau kita beli dari toko online, itu ukurannya pasti ada yang nggak pas, Hmm. adalah jahitannya yang nggak ini, kan seperti itu. Tapi kalau saya tahu, saya udah pernah ke toko fashion itu, dan itu saya lebih prefer mengeluarkan harga yang lebih sedikit, beli baju yang tahannya bertahun-tahun, kan gitu. Benar, benar, Uh, benar. Daripada switch bisnis ke misalnya peternakan atau pertanian, farming, ya sesuatu hal yang total baru kan investment baru ya Pak ya. Kalau Benar. seperti itu bukan divergent lagi ya itu istilahnya ya. Kalau Private, saya ya. belajar, kalau pindah kategori bisnis kan jadinya. Yes. Itu udah Jadi diversion berarti udah pivot. Jadi udah oke. keluar dari bisnis intinya. Nah, Seperti itu. kalau saran Pak Bas apa terhadap orang yang sebetulnya sudah punya brand, tapi karena lagi mandek, ya itu kemudian mulai memikirkan apa bisnis lain yang bisa dikerjakan. Ya, Sarannya saya, Pak saya, Bas apa? saya pikir gini Bu, apa namanya, kebanyakan yang saya temuin teman-teman itu sering apa namanya, berbisnis itu masih dalam tahapan dagang, istilahnya. Dagang atau kulaan gitu loh Bu ya. Uh, Dagang atau kulaan itu beda dengan membangun sebuah brand, atau beda dengan bisnis dengan produk yang memiliki brand. Ya kalau kita memang hanya istilahnya berdagang atau kulaan istilahnya, ya kita hanya memikirkan bagaimana perbedaan antara harga yang kita dapat dengan harga yang kita jual. Padahal yang namanya bisnis itu semakin ke depan itu kita harus bangun brand. Maksudnya bangun brand itu adalah ya utamanya membangun value itu, karena value itu menjadi hal yang dibeli oleh konsumen. Ya, selalu saya sampaikan bahwa value itu adalah apa yang dibeli oleh konsumen. Produk Ya, atau jasa itu hanya sebagai kendaraan dari value yang ingin kita sampaikan kepada konsumen dan apa yang akan dibeli oleh konsumen. Gitu. Nah, betul. itu yang pertama. Jadi harus punya value untuk bangun brand. Kebanyakan teman-teman yang saya apa namanya temui itu mereka tidak menyadari, mereka merasa bahwa saya udah punya brand. Tapi sebenarnya brand itu baru nama, belum ada isinya. Dan isinya pun kalau sudah ada bisa jadi belum dikomunikasikan. Jadi orang-orang yang ada di luar sana masih belum tidak mengenal. Ya, kalaupun sudah terkenal tapi tidak Ya, dikenal, itu juga masih belum cukup gitu kan, Bu. Nah, ini ya, ya. boro-boro terkenal, Bu. Terkenal aja belum, apalagi dikenal. Akhirnya apa yang terjadi, Bu? Ya orang nggak akan membeli atau memilih produk ya, temennya Buati itu atau kebanyakan teman-teman kita. Akhirnya kalau disandingkan dengan produk dari Cina, sama-sama tidak terkenal dan tidak dikenal, produk Cina lebih murah, ya tentu pilihan jatuh kepada harga yang lebih murah, sederhana itu. Gitu. Dan itu yang sering saya alamin. Jadi kita belum menyadari bahwa posisi produk kita itu sudah punya brand atau belum sih? Brandnya sudah terkenal atau belum sih? Brandnya sudah terkenal tapi dikenal belum sih? Isinya apa sih? Nah, karena Betul. kalah dengan produk yang harganya lebih rendah,
sama-sama tidak terkenal dan tidak dikenal, akhirnya ya sudah mulai menyerah gitu, Bu. Jadi lakukanlah namanya audit dulu secara objektif. Dan kalau itu bisa didapat, kebanyakan adalah ya sesederhana itu, Bu. Belum ada value-nya, kalaupun sudah ada value-nya, belum terkomunikasikan dengan baik. Nah, itu betul. Belum Ya kan? terkomunikasikan. Ya, karena dia menyebutkan brand yang pernah dia punya. Saya bilang, saya tahu itu, pernah lihat itu toko Demau. Tapi brand itu karena sudah punya nama, kemudian itu dibeli brandnya itu oleh salah Ya, satu fashion, sehingga ya, dia tidak bisa menggunakan brand itu lagi dan harus membangun brand baru. ya. Dan Jadi kan itu, sebetulnya nggak masalah ya Pak Bas, diakuisisi brandnya itu ya. Dia harus bangun ya, lagi. Tapi kan dia udah punya skill, keahlian, dia udah punya pelanggan yang loyal, tapi hanya yang sekarang tidak tahu bahwa ada brand baru yang mereka keluarkan, kualitasnya nggak jauh dengan itu, dan itu komunikasinya harus tetap dipelihara ya Pak ya. Jadi saya bilang sayang banget. ya. Tapi Uh, kan maksudnya di awalnya pun kenapa harus punya brand baru juga? Kayaknya itu ini kayak semacam akuisisi bisnis gitu deh Pak. Oh, akuisisi bisnis. Oh, saya pikir tadi maksudnya Iya, berarti adalah dia udah punya bisnis yang punya brandnya. iya. Jadi Akhirnya dia kemudian menyerah karena dan tekanan dari produk dari Cina. bukan. Ini karena memang dianggap akan lebih berkembang kalau usahanya ini bergabung dengan satu usaha yang lain. Jadi Oh, misalnya satu usaha misalnya Levi's, kemudian dia acquire brand misalnya nggak tahu lah Wrangler Youth misalnya ya. oke. Jadi orang yang punya brandnya ini hanya ngejual brandnya, tapi dia kemudian membuat produk lagi, tapi tidak boleh lagi pakai itu gitu loh. Nah, dalam usaha membangun brand yang baru ini agak kesulitan karena ngerasa yaitu posisinya dia seperti yang Pak bilang tadi, belum dikenal karena ganti brand dan kemudian tidak juga mengenalkan yang barunya ini gitu kali ya Pak Bas ya. Sehingga orang tidak tahu bahwa sebetulnya mereka itu yang memproduksi yang seperti itu gitu loh. Ya, ya itu saya pikir juga harus dipertanyakan juga. Kenapa kalau memang dia ingin tetap ada di bisnis itu, dia menjual brandnya. Ya kan, biasanya kalau orang menjual brand itu dia ya sudah ingin exit aja gitu. Oh gitu ya. Exit dari kategori itu. Saya ngelihat jarang sekali, Bu, kalau umpama saya seorang apa namanya pemilik yang sudah punya brand Mercedes-Benz, tiba-tiba habis itu saya jual itu, nanti saya buat lagi, bangun lagi. Ada sih orang yang seperti itu, tapi kebanyakan tidak melakukan itu karena membangun brand itu butuh waktu, butuh tenaga dan fokus. Betul, Dan kalau kita sudah punya brand yang sudah kita jual, kita membangun brand baru, value-nya akan harus beda. Kalau enggak, betul. nanti ya berbenturan dengan brand yang sudah kita jual gitu loh. Yang mana sudah jauh lebih terkenal kan brand yang dijual. Dia harus Ya, cari value baru betul. ya, yang akan dikemas dalam brand yang baru. Segala Ya, daya upaya investasinya ya, mulai beriklan, mulai melakukan promosi-promosinya itu atas nama brand yang baru gitu kan. ya, ya, Kerja kedua kalinya gitu, Bu. ya. Jadi kalau kita sudah terkena satu brand, kita lepaskan brand itu, jangan lagi bikin bisnis yang akan bersaing dengan brand yang kita udah jual itu ya pasti kalah ya Pak ya. Ya, maksudnya kita harus cari Perlu keunikan dan waktu. Ya. relevansi yang berbeda gitu. Yes, yes. Oke. Gitu. Ini lokal lettercraft komentar. Alhamdulillah pertanyaan Ibu sama dengan yang saya rasakan saat ini. Oke, terima kasih Bu. Ya, jadi teman-teman jangan segan bertanya ya. Kadang-kadang pertanyaan kita itu juga merupakan pertanyaan yang ada di kepala masing-masing teman yang lain. Oke Pak, ini ada lagi pertanyaan berikutnya. UM, oke.
UMKM UMMK Hire 132. Pak, kita beli produknya dari pabrik. Sebelumnya kita yang distribusikan. Tapi tahun berlalu kita bersaing dengan sales pabriknya sendiri. Bagaimana menyikapi kondisi seperti itu? Karena kan bukan brandnya kita. Jadi posisinya sebagai distributor atau reseller atau Yes, wholesaler atau apa? betul. Tapi kemudian Ya, sekarang pabriknya itu direct selling ke customer. oke. Jadi Ya, gimana menyikapinya itu? oke. Biasanya apa namanya secara profesional mengacu pada peraturan, ya peraturan yang ada. Yang namanya manufacturing, kalau nggak salah di Indonesia itu tidak boleh melakukan penjualan langsung ke konsumen. Jadi harus melalui perantara yang namanya bisa distributor, wholesaler, grosir, dan seterusnya. Intinya harus ada perantara. Nah, itu yang harus dilihat. Jadi kerjasamanya harus mengacu pada peraturan yang berlaku, gitu ya. Kalau seandainya peraturan itu dilanggar, ya itu udah lain cerita. Ya, tapi pastikan bahwa kerjasamanya itu harus berdasarkan undang-undang yang berlaku atau peraturan yang berlaku. Kalau seandainya dia sebagai apa namanya produk atau barang yang tanpa kemasan yang dibuat langsung, ya contohnya kayak makanan, dia bisa melakukan penjualan langsung ke konsumen. Tapi kalau kemasan itu harus melalui perantara. Itu kalau nggak salah peraturan seperti itu. Saya nggak tahu masih berlaku apa enggak, tapi kayaknya sih seperti itu. Jadi waktu saya di Wired ya jualan susu bayi S26, Promil, Progold, itu harus melalui distributor. Saya punya dua distributor waktu itu. Satu yang fokus di general trade, yang satu di modern trade istilahnya. Mereka yang akan menjual ke retailer, dan bahkan kalau mau langsung jualan ke konsumen pun bisa-bisa aja gitu kan. Nah, itu yang harus diperhatikan gitu loh. Dan itu yang harus dibicarakan kembali dengan si pabrikannya itu. Ini gimana nih kerjasamanya nih? Kalaupun memang tidak melanggar peraturan, bisa jadi harusnya ada demarkasi. Saya biasanya kalau dengan penunjukan distributor atau perantara lebih dari satu, itu ada pembagiannya. Apakah itu pembagian berdasarkan jenis channelnya, yaitu modern dan tradisional, bisa jadi berdasarkan demarkasi area. Ya, ini untuk Jawa Barat kamu yang pegang, Jawa Timur B yang pegang, Jawa Tengah C yang pegang, Sumatera D yang pegang, Kalimantan Sulawesi E yang pegang, dan seterusnya dan seterusnya. Dan itu yang harus dibicarakan dan dibahas dengan prinsipalnya, lalu dalam hal ini si pabrikannya. Ya, betul. Ini Pak Bas, saya dari tadi kayaknya mata saya ini melihat ini dua panel expert kita, Mas Adrian Baskoro sama Pak Mas Yuzak nih. Ya, Kita masih punya waktu 10 menit. ya. Shall we say hi? Oh, silahkan. Hello, hello, Mas Ardian dan Halo Bang Mas Yuda. Adrian. Iya, saya yakin mungkin uh, may I ask them to join? Silakan, silakan. Kalau Oke. berkenan. Uh, iya, Mas Adrian kita lihat masih berkenan. Nah, sementara ini ada pertanyaan dua lagi nih, Mas Pak Bas. Bu mau nanya, jika kita ingin membangun diferensiasi, namun hal itu jika itu dilakukan akan berdampak menambah biaya operasional. Bagaimana cara menyikapinya? Jadi kalau Diferensiasi, membangun value, ya unik kali ya, uniqueness, oke, itu memang pasti ada secara biayanya. normatif. Secara normatif,
pembeda itu dianggap sebagai suatu tambahan cost. Ya, itu adalah mitos. Pembeda atau diferensiasi itu tidak selamanya berbanding lurus dengan penambahan cost atau penambahan biaya. Contoh, ya kita nggak usah bicara soal produk desainnya atau desain produknya kita. Kita bicara hanya membedakan dalam artian kemasannya aja. Oke? Dari kemasan mungkin karton menjadi kemasan kertas. Yang ketebalan kartonnya lebih tipis menjadi kemasan yang lebih mendekati kertas, tapi punya value atau nilai yang dianggap lebih ramah lingkungan. Oke? Yang satu dari sisi value menjadi lebih ramah lingkungan, nilainya lebih tinggi. Tapi sebelumnya menggunakan karton yang ketebalannya mungkin 10 kali lipat dari kertas yang digunakan dan lebih dikenal sebagai ramah lingkungan. Value meningkat, cost menurun. Pembedanya meningkat, Betul. cost-nya menurun. Ya, jadi saya ingin menyampaikan bahwa mitos bahwa kalau kita melakukan diferensiasi harus berbanding lurus dengan cost. Itu sama sekali tidak benar. Dan itu kembali ke kita ya sebagai pemilik bisnis atau bisnis operator bisnis untuk melihat celah-celah seperti itu. Karena yang namanya konsumen itu mereka membeli lebih ke arah emosional, lebih ke arah persepsi. Kita berpikir bahwa mereka semua berhitung secara matematis, berhitung secara real, tapi pada kenyataannya consumer decision di ujung-ujungnya itu lebih ke arah emosional dan sering irasional, tidak rasional. Ya, jadi kalau kita sebagai pemasar yang ulung, pebisnis yang selalu bisa melihat celah, kita akan selalu membangun value sebagai diferensiasi yang lebih nyata dan lebih kuat setiap kalinya. Dan itu sekali lagi tidak berhubungan dengan peningkatan biaya. Gitu, Bu. Ya, ya. Jadi mudah-mudahan itu terjawab ya, Mas Ibrahim. Oke, oke. Lanjutannya mengatakan usahanya ayam geprek. Ayam gepreknya udah banyak. Oke, pemainnya harganya murah ya. Jadi tadi Pak Bas sudah memberikan tips apa yang bisa dilakukan tanpa dengan biaya yang besar gitu ya. Oke. Jadi Mas Ibrahim, ini ada pertanyaan dari Nafiri. Malam Pak Bas, suatu produk baru, mungkin untuk suatu produk baru, bagaimana cara melakukan segmentasi, targeting, dan positioning di masa pandemi? Bagaimana melakukan riset pasar? Waduh, ini ada berapa hal nih? Ya, bagaimana cara melakukan segmenting, targeting, and positioning, dan bagaimana melakukan riset pasar di masa pandemi ini? Oke, ya. Jadi kalau STP, ya, segmenting, targeting, sama positioning, itu adalah upaya kita untuk menargetkan atau membidik prospek konsumer yang jauh lebih tepat. Prosesnya 3 itu, segmenting, targeting, sama positioning. Dalam situasi apapun, mau itu krisis atau tidak krisis, kita harus melakukan segmenting, targeting, positioning dengan baik dan benar. Segmenting adalah pemilahan. Jadi kita harus bisa mengklasifikasikan populasi-populasi yang kita bidik itu menjadi beberapa target group istilahnya. Jadi kita klasterkan, kita kelompokkan, kita pilah. Nah, dari setelah proses pemilahan itu baru kita pilih. Karena kita tidak bisa menargetkan siapapun yang hidup di dunia ini atau siapapun yang bernafas di dunia ini. Kita harus bisa memilah, lalu kita harus memberanikan diri memilih. Karena yang namanya unik dan relevan itu adalah relatif terhadap prospek yang akan kita bidik.
Masing-masing kelompok itu akan memiliki preferensi, kebutuhan yang berbeda. Jadi kita nggak bisa one for all. Kita harus punya fokus penawaran bisnis kita yang paling relevan terhadap target group yang mana. Oke, itu prosesnya dari segmenting targeting. Kalau udah dapat kita pilih, setelah kita pilih, lalu kita memposisikan produk kita, ya, positioningnya itu terhadap yang target yang kita pilih. Itu adalah proses pembidikan target yang jauh lebih tajam. Nah, bagaimana melakukan survei di saat pandemi ini? Sama, zaman sekarang dalam melakukan survei itu kita terbantukan banyak dengan digital dan teknologi, dengan online. Kalau zaman dulu, tanda kutip zaman dulu, ya, itu kita harus melakukan face to face, ya paling tidak melalui telepon lah kalau mau tele surveinya ya. Itu harus duduk di di ruangan atau kita mendatangi konsumen secara fisik dari rumah ke rumah. Zaman sekarang bisa dilakukan semua dengan online. Dalam mungkin 2 tahun terakhir, saya sudah membantu mendampingi beberapa klien yang melakukan surveinya melalui online. Ya, memang tidak seideal kalau dilakukan offline, tapi tetap bisa tercapai objektif dari surveinya itu melalui online. Ya, nah online pun bisa kita lakukan sendiri atau kita lakukan menggunakan jasa research agency atau agen riset. Tergantung kebutuhan dan kemampuan kita, karena kalau kita menggunakan pihak ketiga tentunya ada biayanya. Tapi juga return-nya adalah jauh lebih profesional, hasilnya pun akan jauh lebih akurat ya, karena pembuatan kuesionernya, pemilihan respondennya itu jauh lebih terkontrol kalau kita menggunakan pihak ketiga. Tapi sekali lagi, kalau memang kemampuan dan prioritas kita belum perlu menggunakan jasa dari riset research ya, maksudnya agen riset, ya kita bisa lakukan sendiri. Banyak yang free sekarang kan ya, melalui Google Form atau apa. Yang penting kita tahu yang ingin kita targetin, respondennya siapa, dan kuesionernya yang sesederhana mungkin yang kita bisa dapat, yang kita bisa buat. Ya, jadi banyak cara untuk melakukan surveinya. Dan sekali lagi terbantukan dengan adanya teknologi dan online. Yes, terima kasih Pak Bas. Ini hanya ingin tahu aja, teman-teman siapa yang merasa perlu belajar tentang bagaimana melakukan riset pasar yang sederhana aja. Ada yang tertarik nggak? Kalau ada e-course tentang itu nantinya. Tolong di kolom komentarnya kalau ada yang tertarik. Jadi kita bisa tahu kira-kira apa topik yang menurut teman-teman itu ingin dipelajari lebih lanjut ya. Jangan lupa ya, selalu berikan feedback kepada kami di business.id tentang apa saja hal atau isu penting menurut teman-teman itu harus kami bahas agar teman-teman itu mendapatkan ilmunya. Nah, Pak Bos, saya tadi sudah ya, kita punya bisnis panel expert yang mendalami bidang research ya. Bapak Jokowi ya, Pak. Bapak Jokowi ya. Jadi teman-teman, kalau ada topik yang menurut teman-teman itu menarik dan itu boleh di DM ya kita di Instagram dengan masukan apa saja topik yang menarik. Ya, oh ini sudah ada Kokai ID, saya tertarik Bu. Ayo, semakin banyak yang mengatakan tertarik, maka itu akan menjadi list prioritas dari e-course yang kita bisa kembangkan. Betul nggak Pak Baskoro? Benar sekali, benar sekali. Itu satu bidang ya dapat masukan. Benar, yang sangat sering ditanyakan, dan kalau memang teman-teman tertarik ya kita akan bisa memfokuskan untuk pengembangan e-course itu. Ya, oh ini ternyata ada teman SMA saya masuk. Saya tertarik
Ati, oke. Jadi ini teman saya ini udah pensiun, anaknya itu membuka usaha bisnis kopi. Dan saya Oke. senang karena saya bilang pasti kalau hanya sendirian akan lebih bermanfaat kalau ikut ya teman-teman yang juga sudah berbisnis dan ingin mengembangkan bisnisnya secara lebih profesional agar sustainable bisa bertahan dalam kondisi apapun dan tentunya menguntungkan. Nah, business.id itu adalah platform pembelajaran online yang akan membantu teman-teman untuk mendapatkan ya ilmu-ilmu yang diperlukan dari para praktisi dalam bisnis maupun para pebisnis yang sudah banyak dan terbukti sukses memiliki usahanya. Gitu ya Pak Bas ya? Yes. Nah, Oke. Pak Bas, karena waktu juga kita sudah lewat ya 11 menit. Menarik sekali ini pembicaraannya. Mudah-mudahan teman-teman para businesspreneurs mendapatkan manfaat. Oke, ada pertanyaan terakhir Pak Bas, masuk. Apakah boleh Boleh, saya boleh. bacakan? Oke. Oke. Siap. Young and Success akunnya. Oh, next bahas analisis produk booming yang long lasting, yang tidak hanya viral tapi cuma bertahan 1-2 bulan. Oke. Nah, terima kasih masukannya ini. Jadi kalau misalnya Young and Success, ya, itu siapkan pertanyaannya, ya, lebih spesifik itu akan membantu Pak Bas dan para panel expert yang lain untuk bisa lebih menjawabnya ya kalau teman-teman itu lebih spesifik. Jadi silakan ya DM kita atau nanti kasih feedback di Instagram kita. Nih Pak Bas, ada yang tertarik nih. Gabung bisnis.id syaratnya apa? Ada syarat nggak Pak Bas? Enggak, ini gabung apanya nih? Kalau gabung Bergabung dalam dengan soal bisnis.id. bergabung sebagai panel expert kah atau bergabung untuk sesi-sesi bisnis forum, bisnis Q&A ataupun CEO talk itu sih for free ya. Jadi kalau ingin bergabung tentunya itu memang tujuan utama kita untuk membantu teman-teman pemilik bisnis atau operator bisnis ataupun yang ingin belajar bisnis dari panel expert silahkan banyak yang free ya tentunya juga kita paling tidak seminggu 3 kali ya Bu ya kita tampil secara free Ya, ya ada bisnis Q&A Senin dan Rabu hari Sabtu bisnis forum itu free semua kalau ada yang ingin mendalami dalam bentuk e-course pun ada yang berbayar dan itu kalau dilihat price to value-nya juga value for money lah. Bisa dicek ya menunya banyak sekali yang kita sudah tawarkan ya. ya, Kelasnya Pak Adrian Baskoro, kelasnya Mas Yuza, road to market, lalu juga financial ya. Pak Iskandar juga punya kelas financial, HR, fundamental betul. dari Smart Business Map, ada value creation, wah banyak sekali. Dan akan Ya, lebih banyak lagi yang akan diluncurkan ya Bu Ati ya. betul, betul sekali. Ya, jadi kalau mau bergabung untuk menikmati ya apanya ilmu-ilmu gratis ya yang kita ini itu bisa download aplikasi business.id ya melalui Google Play Store. Bagi Anda yang punya iPhone itu bisa akses aplikasinya melalui websitenya ya yang ada di bio-nya Instagram business.id. Nah, kalau ada teman-teman mungkin yang tertarik untuk berkontribusi lebih lanjut, itu DM aja kita ya Pak Bas ya. Kita terbuka kalau ada saran Ya, masukan dari teman-teman, apa saja hal-hal yang menurut teman-teman itu akan membantu. Nah, ya, Pak Bas, ini hari Rabu itu sesi live Q&A-nya Pak Budi itu kita akan berkolaborasi dengan uh, luar sekolah ya Pak. ya, oke, yes. Ya, jadi teman-teman kita juga banyak melakukan kolaborasi ya dengan uh, itu apa namanya itu Pak Bas platform yang lain ya yang memiliki jumlah ya
pebisnis seperti yang kemarin itu kita dengan Bukalapak ya Pak, Ya, saya untuk benar sekali. para, Jadi iya, dengan apalagi para yang kerjasama. teman-teman pelapak, ya, jadi kita bekerja sama dengan Bukalapak. Waktu kemarin itu topiknya mengenai marketing campaign, yang kebenaran saya juga menjadi narasumbernya untuk teman-teman di Bukalapak. Jadi kita bisnis.id juga terus berkolaborasi dengan institusi-institusi lainnya juga yang education provider ya istilahnya ya, Betul, edtech yang education lain. provider, yes. Nah, kita juga ingin Kan, sama-sama ya bahu membahu untuk memberi pembelajaran bisnis ke sebanyak mungkin teman-teman yang ada di Indonesia ini. betul. Jadi karena cita-cita itu bisa menjangkau sebanyak mungkin, maka kita harus melakukan kolaborasi ya dengan yang lain-lain. Jadi teman-teman jangan lewatkan ya kalau ada sesi-sesi gratis yang ada di bisnis.id ya. Oke, Pak Bas. Kalau diteruskan ini saya bisa ajak Pak Bas ngobrol panjang nih gitu ya. Tapi Senin malam, terima kasih teman-teman ya yang sudah bergabung dengan kami di bisnis.id malam ini. Semoga apa yang kita bahas malam ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan yang belum tersampaikan tadi, simpan dulu pertanyaannya. Bisa ditanyakan pada sesi live Q&A di Rabu malam bersama Pak Budi Isman dan kemudian di Bisnis Forum. Ya, jadi tetap ikuti akun Instagram bisnis.id, akunnya Pak Baskaro Haudi, founder dari bisnis.id, dan Pak Budi Isman juga sebagai founder bisnis.id. Terima kasih teman-teman. Ya, saya dan Pak Baskoro pamit undur diri. Selamat istirahat. Ya, Ya, berkumpul dengan keluarga. Terima kasih Pak Bas. terima kasih Bu Ati, terima kasih Ya, teman-teman. Wassalamualaikum terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, teman-teman. Terima kasih banyak yang sudah bergabung. Taufik, terima kasih sudah join. Mas Yusak, Mas Adrian Baskoro, iya, Koka ID. Betul. Ini Mas Abrar, ditunggu ya, gabung dengan kami lebih sering nantinya. Iya, sama-sama. Oke, saya off dulu. Terima kasih. Nggak boleh dikeluarin kayak gitu, Ci. Aku belum upload itunya, rekamannya. Nggak apa-apa. Ada itunya sih. Ada backupnya sih. Tapi aku harus akses dulu backupnya. Ini dari tadi nge-hang, tapi aku nggak boleh matiin. Ya, ini kayaknya agak ini deh. Kayaknya sinyal di sini nggak kurang bagus, harus pakai booster wifi kayaknya. Itu masih ada. Astagfirullahaladzim. Aci, aku udah buka ini. Kapan? Ya.
nggak apa-apa, ini pasti viral. Itu kan. Aku kalau gitu aku minta di ini dulu, dipotong dulu deh sebelum ini diupload. Tapi aku nggak bisa, bisa aku upload, tapi jangan diposting, di preview. Oke. Kenapa ini? Hidup itu kan? Masih hidup kan? Enggak, ininya ngeheng. Ininya, ini harus tetap dipegang. Ya, buka aja. Aku karena kepanasan aku buka. Iya. Bukan. Iya. Di sini. Ini karena kepanasan ya. Aku itu ngadepin ke aku ke sini. Orang kasih komentar, suara aku delay. Ini karena itu angin ya. Jadi aku arahin ke sana. Gak apa-apa, ntar aku ini. Tutup aja. Tutup aja. Atau dimatiin aja. Itu yang namanya blooper. Oke. Coba Berry. Panas banget handphonenya. Iya, kayak apa ya? Ji, hidup lagi dia. Aku nggak buka lagi. Ini tetap ini hidup ya. Aku ini aja deh ya. Aku yes.